Kamu merasa sudah melakukan semuanya dengan benar. Kamu sudah bangun di sepertiga malam, menangis sampai bantalmu basah, dan menyebut namanya dalam setiap helaan napas. Tapi coba lihat kenyataannya sekarang. Apa yang kamu minta masih jauh, bahkan mungkin terasa semakin mustahil untuk digapai. Kamu mulai bertanya-tanya, apakah ada yang salah dengan doamu? Atau mungkin Allah memang sedang tidak mau mendengar keluhanmu yang itu-itu saja. Berhenti bersikap seolah kamu adalah manajer atas takdirmu sendiri. Kamu merasa paling menderita karena keinginanmu belum terwujud, padahal kamu hanya sedang memaksakan jadwalmu kepada Sang Pencipta. Kamu ingin jawaban instan seperti memesan makanan lewat aplikasi, padahal hidup bukan tentang kecepatan, tapi tentang kesiapan. Kalau kamu merasa lelah berdoa hanya karena jawaban itu belum datang, mungkin masalahnya bukan pada doamu, tapi pada kesombonganmu yang merasa tahu kapan waktu terbaik untuk menerima sesuatu. Mari kita bicara jujur tentang rasa sesak yang kamu simpan rapat-rapat. Kamu melihat teman-temanmu sudah sampai di titik yang kamu impikan. Ada yang sudah menikah, ada yang karirnya melesat, atau ada yang hidupnya terlihat begitu tenang tanpa beban. Sementara kamu masih di sini, di posisi yang sama, dengan doa yang masih sama, dan rasa sakit yang juga masih sama. Kamu mulai merasa menjadi orang yang paling terabaikan di dunia ini. Kamu mulai merasa bahwa ibadahmu hanya formalitas yang sia-sia. Kamu sholat, kamu puasa, kamu bersedekah, tapi kenapa pintu itu tetap tertutup rapat? Ada rasa kecewa yang mulai menggerogoti imanmu, sebuah bisikan halus yang mengatakan bahwa mungkin kamu memang tidak layak untuk bahagia. Kamu mencoba terlihat kuat di depan orang lain, tapi saat sendirian, kamu merasa hampa dan merasa dikhianati oleh harapanmu sendiri. Kenyataannya, kamu sedang terjebak dalam jebakan ekspektasi. Kamu mengira bahwa tanda cinta Allah adalah ketika semua permintaanmu dikabulkan tepat waktu. Padahal, seringkali cintanya hadir dalam bentuk penundaan yang menyakitkan. Dia tidak sedang mengabaikanmu, dia hanya sedang membersihkan hatimu dari ketergantungan pada makhluk dan mengembalikannya hanya kepadanya. Rasanya memang berat saat kamu harus terus tersenyum sementara hatimu hancur berkeping-keping. Kamu merasa lelah harus berpura-pura bahwa kamu serius saja dengan segala ketidakpastian ini. Kamu ingin sekali berteriak dan bertanya kenapa harus kamu yang mengalami ujian sepanjang ini. Namun, justru di titik terendah inilah kamu dipaksa untuk melihat kembali, apa sebenarnya yang kamu cari dalam doa itu. Apakah kamu benar-benar menginginkan pemberiannya, atau kamu hanya menginginkan pemuasan ego agar tidak terlihat tertinggal dari orang lain? Banyak dari kita yang berdoa bukan karena butuh, tapi karena gengsi. Kita ingin jawaban cepat agar bisa pamer kepada dunia bahwa kita juga berhasil. Inilah alasan kenapa jawaban itu terasa lama, karena Allah ingin kamu benar-benar butuh padanya, bukan butuh pada pengakuan manusia. Jangan tertipu oleh apa yang kamu lihat di layar ponselmu. Kamu hanya melihat hasil akhir orang lain, bukan proses berdarah-darah yang mereka lalui. Kamu tidak tahu berapa banjak air mata yang mereka tumpahkan sebelum akhirnya mereka sampai di sana. Membandingkan garis waktu hidupmu dengan orang lain adalah cara tercepat untuk membunuh rasa syukurmu sendiri. Sadarilah bahwa diamnya Allah bukan berarti Dia tidak bekerja. Justru saat kamu merasa tidak ada apa-apa yang terjadi, disitulah rencana besar sedang disusun. Kamu hanya melihat satu kepingan puzzle, sementara Allah sedang merangkai seluruh gambarnya. Berhenti merasa menjadi korban dari keadaan, dan mulailah menerima bahwa ada hal-hal yang memang harus menunggu sampai kamu benar-benar siap memegangnya. Bayangkan seorang muslimah yang setiap malam bersujud meminta jodoh yang syalih. Dia sudah memperbaiki diri, menjaga hijabnya, dan menjaga tutur katanya dengan sangat teliti.
Namun tahun demi tahun berlalu, dan tidak ada satupun pria yang datang mengetuk pintunya. Dia mulai merasa ada yang salah dengan dirinya, merasa tidak menarik, atau merasa sudah terlalu terlambat untuk memulai sebuah hubungan. Dia mulai bertanya-tanya, apakah ada dosa masa lalu yang menghalangi jalannya, atau apakah dia memang ditakdirkan untuk sendiri selamanya. Rasa sepi itu bukan lagi sekadar rindu, tapi sudah menjadi beban yang menyesakkan dada setiap kali dia melihat pasangan lain berjalan bergandengan tangan. Setiap kali ada acara keluarga, pertanyaan tentang kapan menikah menjadi belati yang menusuk jantungnya. Dia hanya bisa tersenyum tipis sambil menjawab bahwa semua ada waktunya, padahal di dalam hati dia sedang menjerit. Dia melihat teman kuliahnya sudah menggendong anak kedua, sementara dia masih bergelut dengan kesepian di kamar tidurnya. Rasa lelah itu mulai muncul, membuatnya malas untuk sekadar mengangkat tangan saat berdoa karena merasa permintaannya hanya memantul kembali ke wajahnya sendiri. Dia merasa seolah-olah langit sedang tertutup rapat dan tidak ada celah sedikit pun bagi doanya untuk naik ke atas. Atau lihatlah seorang wanita yang berjuang mendapatkan pekerjaan setelah berkali-kali gagal dalam wawancara. Dia sudah mengirim ratusan lamaran, mengikuti berbagai pelatihan, dan berdoa sampai suaranya serak. Namun surat penolakan terus berdatangan, seolah dunia sedang menutup semua pintu untuknya. Dia mulai meragukan kemampuannya sendiri dan merasa bahwa ijazahnya hanyalah selembar kertas tidak berguna yang tidak memberikan jaminan apapun bagi masa depannya. Setiap email penolakan yang masuk terasa seperti tamparan keras yang mengatakan bahwa dia tidak cukup baik untuk dunia kerja. Dia melihat teman seangkatannya sudah mencapai posisi manajer di perusahaan besar dengan gaji yang fantastis. Sementara dia masih harus bergantung pada orang tuanya atau bekerja serabutan hanya untuk sekadar makan. Ada rasa malu yang mendalam setiap kali pulang ke rumah, merasa menjadi beban yang tidak kunjung memberikan hasil apapun bagi keluarga. Dia merasa sudah berjuang maksimal, tapi hasilnya nol besar, dan itu membuatnya merasa gagal sebagai seorang anak. Dia mulai berpikir bahwa mungkin usahanya selama ini sia-sia dan Allah tidak menghendaki dia untuk sukses. Ada juga seorang ibu yang setiap hari menangis meminta anaknya diberikan hidayah atau kesembuhan. Dia tidak pernah absen mengirim doa di setiap sujud terakhirnya, namun kondisi anaknya justru terlihat semakin memburuk. Dia merasa Allah tidak mendengar rintihannya, merasa bahwa kasih sayangnya sebagai ibu tidak cukup kuat untuk menggerakkan takdir. Dia merasa terjebak dalam keputusasaan yang sangat gelap, di mana harapan terasa seperti siksaan yang terus-menerus diberikan kepadanya tanpa henti. Kondisi-kondisi ini membuatmu merasa bahwa doa adalah sebuah transaksi. Kamu merasa sudah membayar dengan air mata dan ketaatan, maka kamu harus mendapatkan imbalan berupa jawaban yang kamu mau. Saat transaksi itu tidak terjadi, kamu merasa tertipu dan ingin berhenti berusaha. Kamu lupa bahwa doa adalah ibadah, bukan alat untuk memesan keinginan duniawi. Kamu lupa bahwa inti dari meminta adalah pengakuan bahwa kamu lemah dan Dia Maha Kuasa, bukan memaksa Dia mengikuti kemauanmu. Kamu terjebak pada keinginan untuk mengatur Tuhan, padahal seharusnya kamu yang diatur olehnya. Namun, coba kamu renungkan kembali momen-momen di masa lalumu. Ingatkah saat kamu sangat menginginkan sesuatu yang kamu pikir akan membuatmu bahagia, tapi ternyata setelah didapat justru membawa luka yang mendalam? Mungkin saat itu kamu menangis meminta sesuatu, dan Allah tidak memberikannya. Lalu beberapa tahun kemudian kamu baru sadar bahwa pemberian itu akan menghancurkan hidupmu. Disitulah kamu tahu bahwa penolakan Allah sebenarnya adalah bentuk perlindungan yang paling nyata, sebuah kasih sayang yang terbungkus dalam kata tidak. Kamu baru sadar bahwa apa yang kamu anggap sebagai kehilangan, sebenarnya adalah penyelamatan dari kehancuran yang lebih besar. Titik balik itu terjadi saat kamu berhenti bertanya kapan dan mulai bertanya untuk apa.
Kamu mulai menyadari bahwa waktu tunggu ini bukan untuk menyiksamu, tapi untuk mendewasakanmu. Allah sedang membentuk mentalmu agar saat keinginan itu terwujud, kamu tidak menjadi sombong dan tidak lupa daratan. Kamu sedang diajarkan untuk mencintai Sang Pemberi, bukan hanya mencintai pemberiannya. Kamu belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada tercapainya keinginan, tapi pada ketenangan hati saat berserah sepenuhnya pada kehendaknya yang jauh lebih luas dari pikiranmu. Ketika kamu mulai melepaskan kendali dan menyerahkan semuanya pada skenarionya, beban di pundakmu akan terasa lebih ringan. Kamu tidak lagi terburu-buru mengejar sesuatu yang memang belum saatnya. Kamu mulai menemukan ketenangan dalam ketidakpastian, karena kamu tahu bahwa tidak ada satupun doa yang terbuang sia-sia di langit. Semuanya dicatat, semuanya disimpan, dan semuanya akan dikembalikan dalam bentuk yang paling tepat, di waktu yang paling tepat, dan dengan cara yang paling indah. Kamu berhenti berperang dengan takdir dan mulai berjalan beriringan dengannya. Energi yang tadinya kamu gunakan untuk mengeluh, kini berubah menjadi energi untuk memperbaiki kualitas hubunganmu dengannya. Kamu tidak lagi berdoa agar bebanmu dihilangkan, tapi kamu berdoa agar pundakmu dikuatkan. Kamu mulai melihat bahwa setiap detik penantian adalah investasi iman yang akan membayarmu dengan kebahagiaan yang jauh lebih besar dari sekadar keinginan duniawi. Kamu menyadari bahwa proses menunggu adalah bagian dari ibadah yang pahalanya mengalir deras tanpa kamu sadari. Sebuah proses pembersihan jiwa agar kamu layak menerima hadiah terbaik darinya. Sekarang, hapus air matamu dan berdirilah dengan tegak. Berhenti bersikap lemah seolah-olah kamu adalah orang yang paling tidak beruntung di muka bumi ini. Kamu adalah seorang muslimah, kamu punya Allah yang maha besar, maka jangan biarkan rasa putus asamu menjadi lebih besar daripada imanmu. Jika kamu lelah berdoa, itu artinya kamu sedang membiarkan setan menang dalam mempermainkan mentalmu. Jangan beri ruang bagi keraguan untuk menghancurkan hubunganmu dengan Sang Pencipta. Kamu terlalu berharga untuk menyerah hanya karena sebuah penundaan. Jangan pernah berpikir untuk berhenti mengetuk pintu langit hanya karena kamu belum mendengar jawaban. Teruslah meminta, teruslah bersujud, dan teruslah berusaha dengan cara yang halal. Ingat, bahwa doa yang paling mustajab seringkali datang tepat setelah seseorang hampir menyerah, namun memilih untuk bertahan satu kali lagi. Jangan jadi orang yang berhenti berlari tepat sebelum garis finish berada di depan matamu. Jangan biarkan rasa lelahmu menghapus semua perjuangan yang sudah kamu bangun selama ini. Teruslah mengetuk sampai tanganmu lelah, tapi jangan pernah berhenti berharap. Hadapi kenyataan bahwa hidup ini memang tempatnya ujian, bukan tempat untuk mendapatkan semua keinginan. Jadilah wanita yang kuat, yang tidak hancur hanya karena jadwal dunianya tidak sesuai dengan jadwal langit. Bangun sekarang, perbaiki syalatmu, tajamkan ikhtiarmu, dan biarkan Allah yang menentukan kapan waktu terbaik untuk memberikan kejutannya. Kamu tidak butuh pengakuan manusia, kamu hanya butuh ridhanya. Kamu tidak butuh validasi dunia, kamu hanya butuh ketenangan dalam iman yang kokoh dan tidak tergoyahkan oleh keadaan. Kuatkan hatimu, teguhkan langkahmu. Jangan pernah menyerah pada doa, karena doa adalah satu-satunya senjata yang tidak akan pernah tumpul. Teruslah mengetuk, teruslah memohon, sampai pintu itu terbuka dengan sendirinya. Percayalah bahwa Allah tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Dia sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah dari apa yang kamu minta. Tetaplah bersujud, tetaplah berharap, dan tetaplah percaya bahwa akhir dari kesabaranmu adalah kemenangan yang manis. Jangan berhenti sekarang, karena kemenanganmu sudah sangat dekat. Jangan pernah lepaskan harapanmu, karena saat kamu merasa paling lelah, disitulah pertolongan Allah sedang bersiap menyapamu dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya.
Teruslah melangkah, teruslah meminta, dan jangan pernah menyerah sampai kamu melihat sendiri bagaimana Allah mengubah air matamu menjadi senyum kemenangan yang paling indah. Jangan biarkan satu hari pun berlalu tanpa kamu menyebut namanya, karena hanya dengan mengingatnya hatimu akan menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Teruslah berjuang, teruslah percaya, dan biarkan takdir membawa kamu pada kebahagiaan yang sudah Allah tuliskan sejak sebelum kamu dilahirkan. Kamu harus yakin bahwa tidak ada satupun sujudmu yang sia-sia, tidak ada satupun tetes air matamu yang tidak terlihat olehnya. Bertahanlah sedikit lagi, karena saat jawaban itu datang, kamu akan tersenyum dan menyadari bahwa semua penantian ini adalah bagian dari rencananya yang paling sempurna.